Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Karina dari Prodi Pendidikan Sejarah Unit 1 semester 3 dengan NIM 20040101015. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan manusia pada zaman praaksara. Apa itu zaman praaksara? Zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Praaksara terdiri dari dua kata, yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Nah, pada masa praaksara sering juga disebut dengan masa nirlenka. Nir yang artinya tanpa dan lenka yang artinya tulisan. Periodisasi pada masa praaksara dibagi menjadi dua, yaitu menurut arkeologis dan menurut geologis. Periodisasi berdasarkan arkeologis atau benda peninggalan dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang zaman batu. Zaman batu adalah zaman yang dimana sebagian alat perkakasnya masih terbuat dari batu. Pada zaman ini dibagi menjadi 4 zaman batu. Yang pertama adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Kehidupan manusia pada zaman Paleolitikum ini masih sangat sederhana, nomaden, berpindah-pindah tempat, dan masih bergantung pada alam. Pada zaman ini, alat-alat budaya yang ditemukan masih terbuat dari batu yang dibuat dengan sangat keras dan sangat sederhana. Selanjutnya yaitu zaman batu tengah atau Mesolitikum. Zaman batu pertengahan atau zaman Mesolitikum ini juga dikenal sebagai zaman batu Madia. Kehidupan manusia pada periode ini sudah mencari makanan dengan cara berburu dan meramu atau food gathering. Dan sebagian masyarakat lainnya sudah mulai mengenal tradisi bercocok tanam serta telah menganut kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Peralatan dan senjata yang digunakan pada zaman Mesolitikum ini masih berbentuk kasar dan belum dihaluskan, contohnya seperti kapak genggam dan kapak pendek. Berikut ini merupakan contoh kapak genggam. Kapak genggam biasanya digunakan untuk berburu, dengan bagian tajam pada ujungnya yang digunakan untuk menusuk, memotong, dan melubangi kulit binatang. Selanjutnya ada kapak pendek. Kapak pendek biasanya digunakan untuk membelah kayu, menggali umbi-umbian, memotong daging hewan buruan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu zaman batu muda atau Neolitikum. Pada zaman ini, manusia sudah mengalami perubahan yang cukup besar karena sudah mampu meramu dan memproduksi makanannya hingga bercocok tanam. Selain itu, manusia pada zaman ini juga sudah mulai membangun tempat tinggal permanen seperti rumah panggung sederhana guna untuk menghindari dari serangan binatang buas. Sementara, kehidupan sosial pada zaman Neolitikum ini ditandai dengan masyarakatnya yang telah mengembangkan gotong royong dan membuat aturan hidup bersama. Peralatan yang digunakan pada masa ini sudah menggunakan batu yang halus, contohnya seperti kapak lonjong dan beliung persegi. Berikut ini merupakan contoh kapak lonjong. Kapak lonjong biasanya digunakan untuk memotong kayu dan juga digunakan untuk berburu hewan. Selanjutnya yaitu beliung persegi. Alat ini biasanya digunakan untuk melubangi kayu dan untuk yang ukurannya lebih kecil dapat digunakan untuk mengukir. Selanjutnya yaitu zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. Salah satu peninggalan sejarahnya yaitu menhir. Menhir disebut juga batu tegak. Batu ini merupakan batu alam yang telah dibentuk manusia untuk keperluan pemujaan atau tanda penguburan seperti gambar. Kemudian ada dolmen. Dolmen atau meja batu yang terdiri dari sebuah batu besar yang ditopang oleh batu-batu kecil sebagai kakinya. Selanjutnya kita masuk kepada zaman logam. Manusia pada zaman ini sudah mengerti cara mengelebur, mencetak dan menempah peralatan yang terbuat dari logam. Pada zaman ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu yang pertama zaman perunggu, di mana pada zaman ini
Semua alat dibuat dari perunggu, dan peralatan yang dihasilkan seperti kapak corong, manik-manik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu zaman besi, di mana pada zaman ini merupakan akhir dari zaman prasejarah. Zaman besi merupakan zaman prasejarah, ketika besi menggantikan perunggu sebagai logam utama. Dalam arkeologi, zaman besi adalah suatu tahap perkembangan budaya manusia di mana penggunaan besi untuk pembuatan alat dan senjata sangat dominan. Selanjutnya adalah masa praaksara ditinjau dari aspek geografis. Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, banyak para arkeolog telah banyak menemukan fosil manusia purba, seperti di Mojokerto. Para arkeolog berhasil menemukan fosil Pithecanthropus mojokertensis atau fosil manusia purba yang berasal dari Mojokerto. Berikut adalah contoh fosilnya. Berikutnya yaitu fosil Pithecanthropus soloensis. Para arkeolog berhasil menemukan fosil Pithecanthropus soloensis atau fosil manusia purba yang berasal dari Solo. Berikut ini merupakan contoh fosilnya. Selanjutnya yaitu masyarakat praaksara ditinjau dari aspek ekonominya. Jika ditinjau dari aspek ekonomi, kehidupan manusia pada masa praaksara mengalami perkembangan. Pada masa nomaden contohnya. Pada masa ini, tingkat kecerdasan manusia masih sangat rendah, sehingga manusia mengumpulkan makanan dengan cara berburu saja. Manusia di masa ini hidup di wilayah yang dianggap cukup aman seperti di pinggir sungai dan di goa. Karena mereka sangat bergantung pada alam, sehingga mereka memilih tempat di sekitaran goa dan di sekitaran sungai agar mereka mudah untuk mencari ikan dan mencari tumbuh-tumbuhan agar bisa dikonsumsi. Nah, selanjutnya yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, pada zaman ini berbeda dari zaman sebelumnya. Manusia purba pada zaman ini lebih lama mendiami suatu tempat. Selain itu, binatang buruan mereka juga sudah diawetkan dengan cara dijemur dan diberi ramuan. Selanjutnya yaitu zaman bercocok tanam. Pada zaman ini, manusia sudah harus memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka memanfaatkan hutan belukar yang dijadikan sebagai lahan untuk menanam sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan seperti obat-obatan, dan dijadikan sebagai lahan untuk memelihara hewan ternak. Kehidupan manusia pada zaman praaksara ditinjau dari aspek sosial. Kehidupan mereka yaitu secara berkelompok. Hidup pada masa praaksara sangat bergantung pada alam. Maka untuk menghindari bahaya dari binatang buas, mereka akan hidup berkelompok di tempat yang menyediakan sumber makanan dan air. Yang bertugas untuk memburu biasanya dari laki-laki, sedangkan untuk perempuan bertugas untuk mengasuh anak, meramu makanan, dan mengumpulkan makanan. Selanjutnya yaitu kehidupan manusia praaksara ditinjau dari aspek kebudayaannya. Manusia pada masa bercocok tanam sudah memperhatikan kesenian, misalkan ditemukannya kulit kerang yang digunakan sebagai kalung, batu indah sebagai gelang, manik-manik, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman, sudah mulai ada teknik tuang logam dan pembuatan gerabah. Dalam aspek seni, sudah muncul seni lukis dalam bentuk relief. Selanjutnya yang terakhir yaitu masa perondagian. Masa perondagian adalah masa atau periode terakhir dalam prasejarah atau yang lazim disebut dengan zaman logam. Karakteristik utama manusia pada zaman perondagian ini yaitu lahirnya tukang yang terampil. Pada masa ini berbagai usaha yang dilakukan manusia untuk menuju ke penyempurnaan kegiatan dalam bidang pertanian, peternakan, dan pembuatan gerabah. Selain itu, hal-hal baru juga mulai ditemukan masyarakat. Yang terpenting diantaranya adalah peleburan biji logam. Kehidupan ekonomi pada masa perondagian tidak hanya bercocok tanam dan berladang, tetapi juga mengelola sawah.
Dengan begitu dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan perekonomiannya dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan di musim yang akan datang. Yang kemudian hasil panen pertanian dari mereka itu disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan. Dengan berkembangnya pemikiran masyarakat, berakhirlah masa prasejarah. Cukup sekian hasil dari media pembelajaran yang saya perbuat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.